Disangkanya nangis mendengarkan khotib yang menceritakan siksa kubur. Bang, bangun. Pas bangun, terolong mau keluar. Mau kena bang? Mau keluar. Ini kan sholat Jumat belum? Oh iya ya. Subhanallah, apa yang terjadi? Imam takbir, makmum ikut takbir, yang ngantuk ikut takbir. Kebetulan ada anak kecil baru sholat Jumat pertama kali. Imamnya baru dilantik. Maaf, yang namanya sholat bersuara itu ada getaran. Begitu imam sholat Jumat pertama kali beres Al-Fatihah waladhdallin amin, baca kuliah terangges-angges. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidun ma abattum wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidun ma abattum wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidun ma. Ngegeter cek budak di tukang lakum waladhdallin amin. Eta budak ngomong, Pak, emang kalau sholat Jumat rakaat pertama aminnya 2 kali ya? Si bapak ngomong, ih jangan bicara, ini lagi sholat nanti batal. Yang di belakang, untungnya saya nggak ngomong, batal semuanya gara-gara ada yang ngantuk. Jadi yang pertama, iman kepada Allah. Kalau sudah iman, insya Allah hidup tidak akan takut. Amantu billah tawakkaltu ala Allah. Amantu billah tawakkaltu ala Allah. Ketika kita menanam padi, amantu billah, saya iman kepada Allah, tawakkaltu ala Allah, saya bertawakal kepada Allah. Ya Allah, ya Rabb, mudah-mudahan padi saya subur jadinya dan hasilnya menjadi hasil yang baik. Menanam padi saya punya ijazah dan saya adalah melaksanakan. Jadi kalau menanam padi itu kalau sumpahnya 1 hektar atau 1 kotak berapa aja garapan kita 1 hektar, maka di sudut kita bikin 9 ceblokan. Bacaannya subhanal ba'itsil waris, subhanal ba'itsil waris, subhanal ba'itsil waris, subhanal ba'itsil waris. Makanya saya tadi ke Pak Taba, Pak Ustadz, saya nanya, kidul mana kidul? Ini kan. Nah kalau kita ke sawah, ini karena saya dengar sawah di sini udah 3 musim ya, 4 musim. Nah di sini di ujung kidul wetan kita nanam 9 ceblokan. Subhanal ba'itsil waris, subhanal ba'itsil waris, subhanal ba'itsil waris. Kemudian setiap kita ke sawah, kita di ujung kidul wetan baca uluk salam. Uluk salamnya assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Setelah assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, kemudian azan 1 kali. Jangan keras-keras, nanti dianggap orang stres. Kok di sawah azan? Allahu akbar, Allahu akbar, bawa toa, jangan. Nah setelah itu beres azan, baca surat Al-Ikhlas, jangan bicara yang lain. Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, sampai pojokan ini. Begitu sampai pojok, baca lagi qomat. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, terus kulhu deui. Beres ke pojok ini azan lagi. Beres azan terus kulhu ke sini, maaf. Kulhu ke sini, kemudian azan qomat. Setelah azan qomat langsung ke sini lagi. Setelah di sini kita berdoa, ya Allah ya Rabb, saya tawasul kepada Nabi Sulaiman alaihissalam yang telah mewarisi harta. Semoga seluruh padi saya dijaga oleh Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Insya Allah biiznillah padinya akan subur. Bacanya subhanal ba'itsil waris, subhanal ba'isil waris 9 kali.
Jadi 9 kali subhanal ba'isil waris, subhanal ba'isil waris, subhanal ba'isil waris. Dan tidak boleh ketika padi, maaf, ini di luar konteks, ketika padi kagalengan naon ngaranna? Enggak, maksudnya padinya rubuh kagalengan, rebah kagalengan, tidak boleh pakai kaki. Kenapa tidak boleh pakai kaki? Satu pohon padi, satu malaikat yang menjaga. Satu pohon padi itu satu malaikat yang menjaga. Awas, satu pohon padi. Wa in min sayyin illa yusabbihu bihamdi. Tidak ada pohon padi kecuali semuanya membaca tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Qur'an. Wa in min sayyin illa yusabbihu bihamdi. Semua pohon padi itu membaca tasbih. Karena padi pada hakikatnya terbuat dari nur Muhammad. Sebelum alam ini diciptakan, sebelum langit diciptakan, sebelum dunia diciptakan, Allah menciptakan Nur Muhammad. Nur Muhammad diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disimpan fi a'la'i sejarah, di atas pohon yang besar, disimpan di Lapad Ahmad. Nur Muhammad disimpan di Lapad Ahmad. Berapa tahun disimpan di pohon yang besar? 7.000 tahun. Setelah 7.000 tahun, ini di dalam kitab Daqaiqul Ahbar. Setelah 7.000 tahun, Allah menciptakan Mir'atul Hayat, kaca kehidupan. Maka Allah mengatakan, ya Nur Muhammad, unzur ila mir'atil hayat. Wahai Nur Muhammad, lihat kaca kehidupan. Begitu Nur Muhammad melihat kaca kehidupan, Nur Muhammad meneteskan 7 tetesan, sita qatratin, 7 tetesan. 7 tetesan. Tetesan yang pertama al-qatratul ula, khalaqallahu Abu Bakar Siddiq. Tetesan yang pertama Allah ciptakan Abu Bakar Siddiq. Walaupun Abu Bakar masih jauh. Kemudian wa qatratus saniyah, tetesan yang kedua Allah ciptakan khalaqa Umar bin Khattab. Wa qatratus salisah, Allah ciptakan Utsman bin Affan. Wa qatratur rabi'ah, Allah ciptakan Ali karamallahu wajhah. Wa qatratul khamisah, Allah ciptakan al-wirda, bunga mawar merah. Makanya bunga mawar merah walaupun harganya sederhana tapi bisa membahagiakan hati. Kalau ada seorang dari kelompok garis gabungan anak muda, remaja masjid, remaja Islam Masjid Al-Barkah, dia tangannya ke belakang terus ketika melihat perempuan dan begitu dekat, wahai Neng Tati, saya pasrahkan bunga mawar ini. Maka setangkai bunga mawar itu bisa membahagiakan hati, karena bunga mawar adalah tetesan dari Nur Muhammad. Yang terakhir, tetesan yang terakhir adalah wa qatratus sitah, khalaqallahul aruz, Allah ciptakan padi. Padi adalah tetesan dari Nur Muhammad. Maka menanam padi ada aturannya, yang seperti tadi, subhanal ba'isil waris, subhanal ba'isil waris. Ketika padi roboh ke jalan, maaf, tangan kita yang ngomong, maaf padi, saya angkat, takut mengganggu Anda sedang bertasbih kepada Allah. Kalau kita kan main injak aja ya, main injak aja, malaikat sedang jaga itu, injak-injak, subhanallah. Mudah-mudahan besok semuanya berkah, sawahnya berkah melimpah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu yang pertama. Jadi cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau tetesan darah kita sudah diisi dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah, bagaikan botol kosong sudah diisi air susu sebagaimana susu yang ada di gelas, insya Allah tidak akan saya minum. Karena saya pesan dari istri, tolong silahkan ngopi di mana saja, susu jangan di mana-mana. Itu pesan istri saya, kata Pak. Mau ngopi di mana saja terserah, tapi susu cukup di rumah saja.
Nabi Ibrahim alaihissalam ini contoh. Beliau tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking tawakalnya, Nabi Ibrahim akan dibakar karena menghancurkan berhala. Kalau Pak Haji kemarin ibadah haji, betapa indahnya melihat Ka'bah. Tapi dulu ketika Nabi Ibrahim ada, di Ka'bah ada 313 berhala yang ada di Ka'bah, disembah oleh orang-orang kafir. Kemudian dihancurkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim akan dibakar, datang malaikat pengatur hujan. Assalamualaikum ya Nabiullah Ibrahim. Waalaikumsalam. Ada apa wahai malaikat pengatur hujan? Kata malaikat Ibrahim, saya tahu persis Anda akan dibakar. Tolong izinkan saya untuk menurunkan hujan. Kata Nabi Ibrahim, maaf, saya tidak membutuhkan pertolongan Anda. Berangkatlah malaikat pengatur hujan. Kemudian datang lagi malaikat pengatur angin. Assalamualaikum ya Nabi Ibrahim, izinkan saya untuk meniupkan angin, karena Anda akan dibakar. Seluruh kayu bakar akan saya tiup pakai angin. Tumpukan kayunya adalah 20 kali 20 meter. Kata Nabi Ibrahim, maaf, saya cukup tawakal kepada Allah. Di hatiku ada Allah. Datanglah Jibril. Ibrahim, apa sih keinginan Anda? Datang malaikat pengatur hujan memberikan jasa, Anda tolak. Datang malaikat pengatur angin, Anda tolak. Kata Nabi Ibrahim, maaf wahai Jibril, saya punya Allah, tapi yang jadi masalah apakah Allah cinta padaku? Maka seketika itu Allah jawab, Ibrahim Khalilullah. Ibrahim adalah kekasih Allah. Ibrahim Khalilullah, satu-satunya nabi yang dikatakan Ibrahim Khalilullah. Maka dibakarlah Nabi Ibrahim. Apa ketika itu? Pas dibakar, Nabi Ibrahim tidak terasa panas, sebab Allah langsung menyuruh terhadap api, qul ya narokuni barda wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, tiis ke sana ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi di samping itu ada syariat, ada dibda, ada bangkong. Tahu bangkong? Kodok. Kalau dulu bangkong itu suka ditangkap. Saya pulang ceramah, lagi nyari apa? Bangkong. Untuk apa? Dikerok, barangkali ada angkanya. Itu zaman apa namanya? Zaman SD atau zaman togel. Cek bangkong aing temulas beteng. Tarik dikerok mah pamajikan siapa baik. Ya Allah, bangkong nyedot air. Set, ya Allah ya Rabb, saya rindu kepada Nabi Ibrahim. Saya ingin memperjuangkan agama. Walaupun saya sedikit nyedot set. Dengan gagahnya bangkong bawa air disemur. Alhamdulillah teparem lampuna senena. Karena bangkong bawa air sedikit. Cak di luhur ngomong, kong, untuk apa kamu bawa air? Tidak mungkin padam. Kata bangkong, wahai cak, urusan padam api dan tidaknya itu urusan Allah. Tapi saya sudah berpihak kepada yang benar. Subhanallah, apa yang terjadi? Rasul lahir ke dunia. Maka Rasul mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulu ad-dafadi'a fa inna haqiqahunna tasbih. Wahai orang-orang muslim, wahai orang Rawa Pulau Ngandang. Kalau saya dari Rawa Pulau, ini Pulau Ngandang, jadi ada pulaunya sama. Wahai orang Pulau Ngandang, la taqtulu ad-dafadia, jangan sekali-kali membunuh bangkong. Fa inna haqiqahunna tasbih, karena suara bangkong adalah tasbih. Kesalahan para petani, bangkong masuk di paihan. Padahal bangkong adalah hukum kausal. Ketika ada kupu-kupu di sawah, maka bangkong yang makan. Kenapa bangkong ditangkap? Karena salah kita membiarkan mereka yang tidak mampu hidup sengsara, akhirnya dewakan bangkong. Ini hukum kausal. Subhanallah. Tapi apa yang terjadi? Rasul mengatakan, bunuh cak-cak, bunuh cak-cak. Hadirin kaum muslimin, bangkong nyedot sekali
nggak mati. Kemudian nyedot lagi kedua kali, alhamdulillah tidak mati. Begitu yang ketiga kali, bangkong nyedotnya agak banyak, disembur, alhamdulillah dengan izin Allah bangkongnya modar kecapean. Bukan habis ininya, apa namanya, apinya, tapi bangkongnya. Artinya setelah 1 minggu kemudian api pun habis. Nabi Adam keluar dari bara api itu sambil membawa pisang. Sambil membawa pisang, pisang dari surga dibawa oleh bidadari. Duduk di kursi, kursinya dibawa dari surga. Nabi Adam, Nabi Ibrahim keluar sambil pegang pisang. Subhanallah, sampai Jibril mengatakan, itu pisang dari mana? Min aina? Minal jannah, dari surga. Makanya pisang yang di masjid kadek jangan diganggu itu. Masya Allah, ini dari surga. Maka langsung Nabi Ibrahim mengatakan, wahai Jibril, kalau kemarin saya menerima tawaran malaikat pengatur hujan, saya selamat dari kebakaran, maka orang kafir mengatakan Ibrahim selamat karena ada hujan. Kalau saya menerima tawaran malaikat pengatur angin, mereka akan mengatakan Ibrahim selamat karena ada angin. Sekarang tidak ada angin, tidak ada hujan, tapi Ibrahim selamat. Ini adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka amantu billah, tawakaltu ala Allah. Iman dan tawakal tidak bisa dipisahkan. Ini dikisahkan di Yaman. Ada seorang pemuda, tapi insya Allah pemudanya bukan dari golongan garis, karena golongan garis pemuda-pemuda yang ganteng dan gagah. Ini di Yaman ada santri, potongannya pas-pasan, dedek pangadegnya pendek, hidung pesek, muka rebek, suka baju soek. Dia cinta kepada gadis yang mana gadis itu orang tuanya adalah preman. Begitu santri ngajang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa anda? Saya Fulan bin Fulan. Kerjanya apa? Saya nggak bekerja, tapi saya adalah santri. Terus mau apa ke sini? Saya mau meminang anak bapak. Kata preman, maaf, saya tolak semua santri, suram masa depannya. Itu kata preman, saya tolak. Untuk apa santri kemana-mana pakai sarung? Kata anaknya, Pak, terima aja. Terima. Kenapa diterima? Jangan lihat sarungnya, Pak, yang penting dalemannya. Santri kan enak kemana-mana pakai sarung. Pengen kencing tinggal diangkat, gerah tinggal gegeber. Coba polisi, pakai polantas, rapat, sepatu segini, hitut mulibak sehari, begitu dibuka sore mulibak. Tapi kalau santri hitutnya wangi, subhanallah. Tapi ditolak sama preman. Saya tidak setuju anak saya kawin dengan santri. Dia wirid bermacam-macam wiridan, tetap aja. Sampai ada wiridan nanti di Cirebon, ajian jaran goyang. Ini ajian jaran goyang, kalau kita puasa 1 hari aja, perempuan mana pasti akan budak-budak. Sallallahu alaihi wasallam niatin sunnah mantak aji jaran goyang. Tak goyang anak tengahi awangan, tak goyang anak lebu ayang. Sun cumetiku sudalanang, tak upat-upate wale-welanang. Tak sabetake gunung jugruk, tak sabete lemah simbar adu parapat, tak sabete segara asat, tak sabete kayu khuldi seda orang mati, tak sabete sukmana si jabang bayine fulanah bin ridlamah, seda edan seda gayang ora waras ora sare, yen ora aku sing namani asi si jabang bayine fulanah, maring Bang Haji Tabak. Bisi hayang wiridana datang. Subhanallah, pakai wiridan apapun tidak mempan karena preman. Akhirnya dia datang tawakal ke kiai, datang ke Pak Ustadz, datang ke ajengan. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam. Siapa anda? Saya adalah santri. Oh, ada apa?
saya pengen nikah. Alhamdulillah sudah ada istrinya. Sudah, kapan nikahnya? Belum tahu. Kenapa belum tahu? Istrinya ada tapi orang tuanya nolak. Wiridan sudah, potongan Anda tidak pantas wiridan. Cukup sekarang adalah hari Selasa, Anda datang ke sini. Mulai sekarang tawakal kepada Allah, pakai baju putih, pakai sarung putih, pakai sorban putih, pakai kopiah putih. Orangnya hitam kelam. Kalau malam kan lumayan, disangka pocong. Selasa, Rebo, malam Kamis kamu datang lagi. Subhanallah, pakai kalian putih dan lain sebagainya. Nanti malam Jumat, dimanapun kamu berada, tolong azan yang keras. Malam Jumat jam 12 persis, ketika jam sudah numpuk, azan yang keras. Malam Kamis datang ke preman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Preman sampai kaget melihat seragam putih, dianggapnya pocong. Siapa lagi? Saya calon mantu bapak. Kamu kok nggak capek-capeknya, Pak? Sampai darah penghabiskan saya akan memperjuangkan supaya saya bisa menikah dengan bapak. Akhirnya kesel. Oke, saya izinin tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Tuh ada Pak Haji Tabak di sana. Pak Haji Tabak kambingnya banyak, copet oleh kamu. Dengan harapan tidak mungkin santri mau nyopet. Ceritanya Pak Haji Tabak sudah tua dengan istrinya, udah sakit-sakitan. Subhanallah, udah sakit-sakitan. Ceritanya begitu. Subhanallah, ini kisahnya tadi Yaman. Begitu seret orang yang tawakal kepada guru itu. Malam Kamis ditantang, silahkan kamu kalau mau nikah dengan saya, silahkan copet tuh kambing Pak Haji Tabak. Pagi-pagi preman datang ke Pak Haji Tabak. Assalamualaikum bos. Waalaikumsalam. Ada apa? Menurut informasi yang saya rangkum, malam Jumat nanti akan ada copet kambing. Padahal memang dia nyuruh. Hati-hati, tangkap dia, bawa ke polisi. Siap. Subhanallah, orang tersebut, katakanlah Pak Haji Tabak nggak tidur, diam nunggu. Pas jam 11 gerbang ada yang buka. Begitu kedengeran ada yang buka, dia lihat, kaget. Masa copet pakai baju putih, sarung putih, sorban putih, kemudian kopiah putih. Kata istrinya, itu bukan copet, malaikat Israel mau nyabut nyawa abang. Enggak. Kalau memang itu malaikat mau nyabut nyawa, udah ibu aja duluan. Enggak, bapak aja bapak. Enggak, kamu aja, ribut tuan tuh. Akhirnya dia terus jalan. Pas jalan benar ke kandang kambing, diintip terus. Itu kok enggak napak ya? Bukan enggak napak, hitam. Pas jam 12 ternyata ingat disuruh sama kiai azan. Lagi ribut malaikat pencabut nyawa. Azan jam 12. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung Pak Haji Tabak ngomong, yakin ini adalah malaikat Israel. Kita keluar supaya jangan dicabut nyawa, silahkan kambing aja dibawa. Allahu Akbar. Langsung keluar, maaf malaikat, jangan dicabut nyawa saya, silahkan cabut aja nyawa kambing, mau dibawa terserah. Kata si santri, betul, iya. Udah kamu masuk, saya bawa kambing ini. Dibawa semuanya. Begitu dibawa sampailah ke rumah preman, ngetok pintu, tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu bawa apa? Kambing. Berapa? 20 kambing. Dari mana? Pak Haji Tabak. Nyopet? Tidak, tapi saya dikasih. Berarti sah kamu jadi mantu saya. Dia ngomong, santri dilawan. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa azzaruhu, memuliakan Rasul. Ingin bahagia dunia, selamat di akhirat, muliakan baginda Rasul. Ini seperti tadi, dari awal terus nabeh hadroh atau apa ini namanya,
terbangan. Hadroh, tahu hadroh artinya apa? Hadroh itu menghadirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadroh itu menghadirkan Rasul, muliakan Rasul. Salah satu memuliakan Rasul adalah memuliakan para ulama. Kata baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, man akramal ulama faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallah dakhalal jannah. Barang siapa yang memuliakan ulama, maka dia seperti memuliakanku. Barang siapa yang memuliakanku, dia seperti memuliakan Allah. Dan barang siapa yang memuliakan Allah, dakhalal jannah, akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu cinta ulama, cinta kiai, cinta jengan, cinta santri. Amin ya Allah ya Rabbal. Dulu ada orang termiskin di dunia, dia cinta ulama. Kemudian dia pernah ngaji, si miskin itu ngaji. Pas ngaji, kiai ngomong, rumah siapa yang pernah didatangi kiai, maka rumah itu akan berkah. Dia ingin sekali manggil kiai datang ke rumahnya, tapi malu karena tidak punya uang. Akhirnya ngumpulin duit setahun, 1.000, 2.000, 1.000, 2.000. Pas malam Jumat dia datang ke kiai. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam. Siapa Anda? Saya dari kampung Anu, sengaja datang ke sini silaturahim, mau manggil kiai. Untuk apa? Datang ke rumah saya, ngedoa kalau bisa tidur di rumah saya. Kiainya tawadu, siap. Datanglah kiai malam Jumat, ba'da Isya dikasih makan. Seperti habis ceramah aja di sini. Dikasih makan kalau ada. Kalau nggak ada, bungkus saja, bungkus. Subhanallah. Kasih makan, makannya dengan cobek-cobekan dari kebun. Ada cobek terong, cobek jantung cau, kan jantung cau enak. Kebetulan rada pedas. Rumah miskin itu di dalamnya tidak ada tehel, tidak ada keramik. Pas disuruh tidur, mangga Pak Yai tidur. Yang punya rumah tidur. Jam 1 kiai perutnya kekerbekan. Apa kekerbekannya? Pengen modal. Kalau bahasa santri saya namanya pusing, ngelepus bari ngising. Arek kumaha ngelepus darokona ge can dibere. Yang geus menta nu kadua kali. Ngelepus bari ngisingan tiger tadi ke encan ngelepus daun mere rokok lain menta ngabejaan. Tidak perlu dipikirkan, yang penting dibuktikan. Kata yang punya rumah, Abah Yai maaf saya tidak punya WC, kebetulan di luar gerimis. Terus saya ini behak di mana? Subhanallah, orang yang mahabbah terhadap ulama, Abah Yai udah biar di kamar saya. Kiai masuk kamar, begitu masuk kamar kos kumaha berakna tidak perlu dipoto. Beres kiai berak ditutup pakai ember. Blek. Kiai istinja di dapur ada. Kemudian wudu, beres wudu, qiyamul lail, salat malam, ngadoa Allahumma ij'al hadzal bait maqaman tatmainu qulubana, dan seterusnya. Subuh pulang dikasih sorakoh. Begitu balik, yang punya rumah ke istrinya bilang, Nyai, biasa kan Nyai, kalau di sini apa? Bilang ke istri. No, ada yang Nyai. Jarang. Nyai, kenapa dipanggil Nyai dulu? Sebab banyak kaitannya dengan istri. Nyetrika, nyadiakeun kopi, nyapu. Nyai, ambil sapu, lebu hau, pengki, kita buang tai kiai. Begitu dibuka ember, yang punya rumah molotot. Kenapa? Tai kiai kuning. Artinya kun zahaban. Maaf,
tai kiai dirobah oleh Allah menjadi emas. Ya Allah, aturan maaf kotoran itu bau, tapi nggak bau. Dideketin, ini bukan tai, ini ditoel pucuknya. Ya Allah, ini keras. Ternyata kun zahaban jadi emas. Dipocel sedikit dijual ke toko emas, laku. Maka si miskin yang cinta ulama ngadadak menjadi orang kaya. Yang namanya orang kaya baru di kampung biasanya disebut punya tuyul. Wah, punya tuyul nih. Padahal tuyul sekarang sudah tidak laku. Tetangga saya beli tuyul tiap hari nggak bawa duit. Ketika dia ngomong, "Yul, kenapa pulang nggak bawa duit?" Saya pas mau masuk di pintu rumah ada bacaan rumah miskin, berarti nggak punya duit. Maka wahai para agnia, para orang-orang kaya yang ada di sini, untuk menghindar copet, ceplok pintunya rumah miskin. Maka insya Allah rampok, copet dan lain sebagainya tidak akan jadi, karena ini adalah cap rumah miskin. Subhanallah, menjadi orang kaya, terkenal bisa ibadah haji dan lain sebagainya. Kedenger ku tetangga desa pengusaha bangkrut, yang ketika dia kaya jauh dengan ulama, dipinta sedekah dia lari. Terkenal meditnya, terkenal koretnya, terkenal merege hese merecet koneng, merecet koneng, buntut kasir. Padahal orang yang medit diharamkan masuk surga. Subhanallah, ketika Rasul ngomong, "Wahai mantu Sayyidina Ali, sini dulu." "Ada apa bang?" "Saya lihat di pintu surga ada tulisan haram surga dimasukin oleh orang-orang yang medit." Kemarin ada corona, koretna kabina-bina. Nah, orang yang medit kaya tapi bangkrut, dia datang ke orang yang kaya anyar. "Waalaikum bang." "Waalaikumsalam." "Waduh, jadi bos." "Iya." "Muja di mana ngedadak jadi kaya?" "Maaf, saya tidak muja." "Punya tuyul?" "Enggak." "Terus ini bisa mendadak kaya?" "Saya cinta ulama, saya panggil kiai. Setelah itu kiai nginep di rumah saya. Maaf, kiainya modal, tainya jadi emas." "Waduh, kiai dari mana itu?" "Kiai dari pulau apa ini? Pulau Ngandang. Ini ketua DKM, namanya Kang Ustadz Tabak. Silahkan panggil." "Iya, saya minta alamatnya." Datang ke Kang Ustadz Tabak. "Assalamualaikum Pak Ustadz." "Waalaikumsalam. Ada apa?" "Saya adalah orang yang cinta Ustadz, cinta kiai. Tolong Pak Ustadz datang ke rumah saya." Padahal mau diracun supaya banyak beraknya. Subhanallah, dia begitu Kang Ustadz Tabak mau, alhamdulillah dalam hatinya, pokoknya saya makan kasih yang banyak, yang lada supaya beraknya banyak. Begitu seret datang ke rumahnya malam Jumat, "Kang Ustadz, makan dulu, makan seala kadarnya." "Iya." Makan. Begitu makan mau berhenti, jangan dulu berhenti Pak Ustadz, saya ridho ikhlas. Tambah lagi, dalam hatinya modar sia kedenge. Mencret loba taina aing loba duit. Masya Allah. Akhirnya bangun, tidur. Sama begitu jam 1 kekerbekan Pak Ustadz Tabak. Kerbek pengen berak. Begitu pengen berak, ketuk pintu, "Assalamualaikum Pak Haji, saya mulas pengen berak." Kata yang punya rumah, "Maaf, WC-nya rusak semua, bolong semua." "Ya iya, WC mah bolong." "Terus gimana saya?" "Udah tidur, maaf bukan tidur, berak di kamar saya saja. Kalau tadi di tanah, sekarang di tehel." Pak Ustadz Tabak masuk. "Berak, maaf, ini bukan kotor tapi menceritakan tentang hub alal ulama." Begitu berak di kamar, karena mules banyak tainya. Bahagia dia melihat tainya banyak, bukan pakai ember tapi pakai bak
biasa pakai nyuci, ditutup blek. Kalau si miskin tadi tidur, dia nggak tidur, muteran ini. Kita kaya, kita kaya, kita kaya, kita kaya, 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 kaya lagi, kaya lagi. Subhanallah. Malam itu malaikat unjukkan kepada Allah, ya Allah ya Rabb, sekian bulan yang lalu ada orang yang miskin yang mahabbah kepada ulama. Dia panggil Pak Ustadz Taba, kemudian dia berak, tai jadi emas. Tapi sekarang dia justru meracuni Ustadz. Bagaimana ini ya Rob? Apakah jadikan emas? Jangan. Tambah tai tadi dari sepiteng yang lain, tumpuk di situ. Masya Allah. Malaikat nyari tai, ditumpuk di situ. Bada subuh Pak Ustadz Taba pulang. Begitu akan dibuka, kata suaminya, jangan dibuka, kita rogoh aja sedikit-sedikit. Pas dirogoh, biye, ya Allah, biye itu apa? Lembek, lembek, ya Allah. Pas, ya Allah, bau. Terus dibuka tai semua, karena sudah mahabbah. Hubbud dunya rasul li khati'atin. Ini adalah di dalam kitab Sahih Bukhari. Hubbud dunya rasul li khati'atin. Dia cari terus, begitu dicari, alhamdulillah ada bulat segede bola kastik. Nah, ini emasnya. Dia bersihkan emas tersebut, sedang dibersihkan, belah dua emasnya. Ternyata bukan emas, di dalamnya ada tulisan. Tulisannya, maaf Anda belum beruntung, silahkan panggil kembali Pak Ustadz Tabak. Allahu Akbar. Yang pertama, cinta ulama, dia diberi kebahagiaan oleh Allah. Tapi yang kedua, dia pengkhianat ulama. Jadi yang kedua adalah wa azzaruhu, muliakan Rasul. Jam berapa itu? Setengah 12. Udah 1 jam ya. Kemudian yang ketiga, wa nasruhu, nulungan Rasul. Memperjuangkan nulungan Rasul dengan cara apa? Taklim. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya Anda adalah orang yang mengajarkan Al-Qur'an dan yang belajar Al-Qur'an. Para asatid yang ada di sini, para ustadz yang ada di sini, dukung oleh kita. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan mendukungnya? Hidupkan pengajian di tempat-tempat yang ada di sini. Yang keempat, wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Berpegang terus kepada Al-Qur'anul Karim. Ada 4 poin yang saya sampaikan. 1, tanamkan rasa keimanan kepada Allah dan Rasul, muliakan Rasul dengan cara memperbanyak sholawat dan memuliakan para ulama, para kiai, para ajengan, para santri. Yang ketiga, selalu menolong perjuangan Rasul lewat dakwah pengajiannya. Yang keempat, berpegang kepada Al-Qur'anul Karim. Saya kan tidak bisa membaca Al-Quran. Bagaimana kalau tidak bisa baca Al-Quran? Beli saja, simpan di rumah. Asal masuk rumah, lihat Al-Quran. Karena nazrul mushaf ibadatun, memandang Al-Quran adalah ibadah. Dulu ada seorang yang biasa musafir, pas tengah malam melihat kuburan. Di kuburan ada satu kuburan, keluar cahaya ila tabaqatil jawi, sampai keluar angkasa. Orang yang bukan orang kampung situ melihat kuburan bercahaya, dia langsung cari kayu, kemudian nyamperin kuburan tersebut, dipatok kuburannya pakai kayu. Coba kalau kita jalan, ada kuburan nyala ke atas, apa nyamperin kuburan atau lari? Itu malah nyamperin, dipatok. Begitu dipatok, dia pagi-pagi ngumpulin masyarakat, bertanya, kuburan siapa ini? Ini adalah kuburan petani. Apakah dia ulama? Bukan. Apakah dia kiai? Bukan. Apakah dia wali? Bukan. Apakah masih ada keluarganya? Istrinya masih ada. Antar saya ke rumahnya. Begitu sampai ke rumahnya, ada apa rombongan ini? Saya mau tanya, suami ibu kerjaannya apa? Suami saya petani biasa.
tiap pagi ke sawah, sore kadang ke sawah, bolak-balik ke sawah terus-terusan. Emang ada apa? Saya tadi malam lihat kuburan suami ibu mengeluarkan cahaya yang indah. Ini menunjukkan dia adalah ahli surga. Apakah ada amaliyah atau pekerjaan yang biasa lakukan oleh suami ibu? Oh iya ada. Apa? Tiap malam suami saya megang Al-Quran, Al-Quran ditaruh di atas bantal. Apakah pintar baca Al-Quran? Tidak bisa baca Al-Quran. Terus untuk apa pegang Al-Quran? Dia cuma buka-buka saja. Dibuka, ya Allah ya Rob, Al-Quran bagus amat tulisannya. Ini Al-Quran lempeng-lempeng ya Rob. Terus dia nangis, ya Allah ya Rob, jangan hukum aku karena tidak bisa baca Al-Quran, tapi saya ingin mengamalkan isi dan kandungan Al-Quran lewat mulut-mulut ustadz, mulut-mulut kiai. Ya Allah ya Rob, jangan hukum saya karena tidak bisa membaca Al-Quran, tapi saya ingin mengamalkan Al-Quran. Al-Quran mengatakan suruh sholat berjamaah, saya akan berjamaah. Al-Quran mengatakan suruh sodakoh ke yatim, saya akan sodakoh. Al-Quran mengatakan rukun dalam rumah tangga, saya akan rukun. Dia sering menangis tapi tidak bisa baca Al-Quran. Maka dengan tangisan itu Al-Quran walaupun tidak bisa dibaca, karena memang tidak bisa membaca, menjadi syafaat baginya. Beli Al-Quranul Karim. Apalagi kalau panen, maaf, saya menganjurkan kalau setiap panen satu keluarga beli satu saja. Mau ditaruh di masjid atau nitip ke ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz, ada yang belajar di sini? Iya ada, saya nitip Al-Quran. Satu rumah satu, 200 kakak yang ada di sini, 200 Al-Quran tertampung. Kalau di sini sudah lebih, kirim keluar. Insya Allah akan berkah daerah ini. Walaupun tidak bisa baca. Berapa sih harga Al-Quran? Cuma 50.000, paling mahal 100.000. Ada yang 30.000. Beli pulsa 50.000 satu bulan. Ya beli Al-Quran, wakafkan di masjid atau wakafkan ke santri yang belajar atau Iqra dan lain sebagainya. Jangan sampai ustadz meni capek beli Al-Quran, beli Al-Quran, ibunya nggak punya duit. Allahu Akbar. Hadirin kaum muslimin, itu 4. Yang terakhir, marilah kita bersolawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin. Ngaji-ngaji, mari mengaji, sebab ngaji perintah Nabi. Siapa yang gak mau ngaji, hatinya nanti jadi memedi. Salatullah salamullah ala toha lillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Solat solat marilah solat, sebab solat perintah syariat. Siapa yang gak mau solat, matinya nanti lompat-lompat. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Jalan-jalan ke Pisang Batu, mampir sebentar ke Pasir Ranji. Kalaulah ibu mau cari mantu, carilah mantu yang bisa ngaji. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.
Yasin Habibillah. Hadirin kaum muslimin, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada yang belum puas atau mau nanya apa yang tadi saya sampaikan, silakan nanti bertanya. Atau ada yang mau curhat mengenai tadi padi bagaimana bacaannya, silahkan nanti bisa bertanya. Atau mau dagang mau apa, silahkan, saya siap. Sebelum saya pulang saya siap menerima pertanyaan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radda rasulillahi ajma'in. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yafi fi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika li 'azimi sultanik. Allahumma bihaqqil Fatihah wa suril Fatihah akrim hadhihi al-ummatal muhammadata bi jamili 'adaka fid darain ikraman man jalta min sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Allahumma jal hadzal maqama maqaman masjid al-barakah, khususan seluruh masyarakat yang ada di sini. Maqaman tatmainu qulubana wa qulubahum wa tuhrisuna lil 'adi waz zalimin wa tunshituna li ibadatika wa tu'arzaqna wa tuyassiru umurana wa tanfa'una fa mubarakan lana wa lidinika linnasi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.